Selamat. Suaraku jelas nggak? Jelas, Mil. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk join Sadi Club Faal. Di sini aku mau jelasin tentang metabolisme yang pertama, yaitu tentang metabolisme karbohidrat dan pembentukan ATP. Nah, disclaimer aja, ini tuh apa ya? Materinya tuh lebih ke biokimia gitu loh. Jadi ya, selamat menikmati, oke? Sambil belajar biokimia nanti. Terus juga aku nggak yakin apa ya bisa menyampaikan dengan baik. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang tepat, kalian bisa ini ya apa interupsi aja ya, gitu. Oke, langsung aja. Oke, jadi hmm, sesuai yang aku bawakan metabolisme karbohidrat dan pembentukan ATP, adenosin trifosfat. Next aja langsung. Nah, kita mau belajar ATP dulu ya. Jadi ATP itu apa sih? ATP itu adalah simpanan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi tubuh itu kayak menyimpan energi dalam bentuk ATP gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau oh ya, jadi sebenarnya tuh energi dihasilkan dari proses pembakaran kan atau oksidasi. Kalau di lingkungan itu biasanya kita bakar apa ya? Kertas. Kertas itu kan juga karbohidrat kan, amilum gitu. Nah, itu kalau di lingkungan dia menghasilkan panas. Nah, panas inilah energi gitu. Sedangkan kalau di dalam tubuh, biar dia itu nggak terbuang sebagai panas, dia disimpan sebagai ATP. Itu apa ya? Asal-usul dari ATP. Nah, ATP ini kalau di dalam tubuh bisa dihasilkan dari oksidasi protein, karbohidrat, dan juga lemak gitu. Nanti menghasilkan ATP. Nah, ATP ini akan digunakan untuk apa aja? Yang pertama ada transport ion aktif. Jadi, transport ion yang menggunakan energi. Jadi, biasanya ini tuh melawan gradien konsentrasi gitu. Jadi, biasanya kan kalau difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu kan. Nah, kalau dia aktif itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu. Yang kedua adalah kontraksi otot. Pastilah ya, dia butuh ATP untuk ini, melepaskan si kepala miosin itu ya. Oke, kalau misalkan aku ada yang salah, tolong koreksi. Terus yang ketiga, sintesis molekul. Pasti ya. Jadi kalau pemecahan molekul itu menghasilkan energi, kalau sintesis, sintesis itu pembentukan molekul besar dari molekul kecil, itu membutuhkan ATP. Sama untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Itu membutuhkan ATP. Nah, terus ATP ini akan apa ya? Dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat dan fosfat. Nah, itu kayak ya untuk menghasilkan energi lagi, ADP diubah menjadi ATP dengan penambahan fosfat gitu. Oke. Nah, di sini ADP itu sebagai senyawa organik, sedangkan PI ya, PI itu inorganik fosfat, itu ya fosfat anorganik gitu. Oke, bedanya organik sama anorganik itu ada di adanya karbon dan hidrogen. Kalau ada senyawa yang punya karbon dan hidrogen, dia pasti organik gitu. Nah, di sini cuma ada fosfat dan oksigen. Fosfat itu kan PO4 3-. Nah, itu anorganik. Kalau dia gabung sama adenosin, adenosin itu ada CH-nya, maka dia disebut fosfat organik gitu. Di sini kita bisa lihat em, strukturnya. Jadi ada adenin, ada gula ribosa, sama ada fosfat yang jumlahnya 3. Ini PO4,
Jadi di sini ada PO4 ya. Terus di sini membentuk ikatan ester, fosfoester gitu. Gak apa ya, sambil belajar kimia dikit. Oke, makanya namanya adenosin. Ini adenosin, adenin dan ribos, trifosfat gitu. Selanjutnya, ATP itu bisa menghasilkan 12.000 kalori per mol. Nah, gitu ya. Jadi per mol ATP itu menghasilkan 12.000 kalori. Satu mol itu seberapa banyak sih? Satu mol itu ada 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, bisa dihitung sendiri berapa miliar atau berapa triliun. Oke, itu ya. Jadi sebanyak 6 pangkat 10 6 kali 10 pangkat 23 ATP itu menghasilkan 12.000 kalori. Tuh. Ini fosfat. Di sini dia pakai PO3 ya. Tapi kalau misalkan ionnya itu PO4 3 min. Ya. Nah, terus kalau ADP ini juga bisa dipecah lagi. Menghasilkan 12.000 kalori menjadi AMP, adenosin monofosfat. Nah, kalau di Guyton itu ada dua kondisi. Jadi kalau reaksi kayak gini itu apakah dia kondisinya dalam standar atau kondisi tubuh. Nah, 12.000 ini adalah kondisi tubuh. Kalau di standar itu 7.300 kalau nggak salah. Tuh. Standar itu apa? Standar itu 0 derajat Celcius 1 atm. Kalau kondisi tubuh ya 37 derajat Celcius 1 atm. Tekanan udaranya gitu. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya em, jadi di dalam tubuh ini udah masuk ke metabolisme karbohidrat ya. Di dalam tubuh itu eh, karbohidrat yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh itu dalam bentuk monosakaridanya. Nah, yang paling banyak dimanfaatkan tuh ya glukosa dalam bentuk glukosa. Makanya adanya itu ya glukosa darah, bukan galaktosa darah gitu kan. Nah, karena galaktosa dan fruktosa itu nantinya akan bukan almost, mostly akan diubah menjadi si glukosa ini. Gitu. Karena ya dia apa ya paling banyak dimanfaatkan terutama untuk otak sama ini blood cell red blood cell yaitu pakai glukosa gitu. Nah, di sini ada sel membran. Oke. Dia posisinya di ini ya di liver ya. Jadi galaktosa, glukosa dan fruktosa yang sudah diabsorpsi oleh si intestin dia akan melewati vena porta menuju liver kan. Nah, di liver ini dia akan masuk, terus eh oke, dia akan masuk dengan membutuhkan ATP gitu. Nah, oke kita bahas yang glukosa dulu ya, karena dia paling banyak. Glukosa ini akan masuk, terus dia membutuhkan ATP untuk menjadi glukosa 6 fosfat. Ini terjadi di liver. Nah, nanti itu akan ada reaksi glikolisis, siklus Krebs, dan seterusnya dari glukosa 6 fosfat ini. Tapi ini kita bahas apa namanya konversinya lah. Jadi dari glukosa ke galaktosa atau glukosa ke fruktosa itu pakai jalur apa sih gitu. Oke, nah glukosa terus jadi glukosa 6 fosfat. Di sini dia akan dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini salah satu tahapan glikolisis ya. Nah, dari fruktosa 6 fosfat itu lanjut ke glikolisis gitu. Terus ini juga panahnya bolak-balik. Jadi ya dia bisa membentuk glukosa 6 fosfat atau fruktosa 6 fosfat gitu. Nah, oke, lanjut ke glukosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 1 fosfat. Terus dia juga bisa diubah menjadi glikogen, tapi dengan jalur yang ini, uridin difosfat glukos baru bisa membentuk glikogen gitu. Ini biasanya
Glikogen itu apa ya? Penyimpanan yang paling umum di dalam hepar dan otot. Ya. Terus dia juga bisa membentuk galaktosa pakai ini. Lanjut ke atas, uridin difosfat galaktos, terus jadi galaktos satu fosfat. Atau sebaliknya, dari galaktosa itu dia menjadi galaktosa satu fosfat, terus uridin difosfat galaktos. Habis itu diubah menjadi uridin difosfat glukos. Jadi sebenarnya galaktos sama glukos dan fruktos itu jumlah karbonnya tuh sama, 6. Cuma di bedanya tuh di apa? Di ini susunan OH-nya gitu. Kalau si glukos sama galaktos itu sama-sama cincin 6, dia monosakarida yang aldehid, aldosa. Jadi sebentar, ini agak panjang ya ceritanya. Jadi monosakarida itu ada yang em, apa ya? Paling umum ya. Ada yang heksosa, sorry, ada yang aldosa, ada yang ketosa. Nah, ini yang heksosa ya. Heksosa itu cincin 6, heksosa itu 6 jumlah C-nya. Habis itu dia diubah menjadi, bukan diubah. Dia ada dua, ada yang aldehid, ada yang keton. Nah, kalau aldehid itu aldosa, kalau punya gugus keton itu ketosa gitu. Galaktos sama glukos itu masuknya aldosa. Kalau fruktosa itu masuknya ketosa. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini konversinya. Oke, yang penting nanti cuma ini kok glikogen, glukos. Nah, itu yang sering dibahas. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada yang namanya glikogenesis dan glikogenolisis. Kalau di Gaitan itu nggak terlalu banyak dibahas sampai apa ya detail gitu ya. Apa enzimnya, apanya, apanya gitu nggak sedetail itu. Ini harusnya nggak sependek ini. Harusnya ada kayak banyak lah pokoknya. Cuma yang penting-penting aja yang dibahas di Gaetan itu kan secara fisiologi. Oke, dari glukosa darah itu masuk ke dalam sel akan apa ya? Sebelum ke glikolisis itu menjadi glukosa 6 fosfat kan dengan bantuan ini enzim glukokinase. Nah, enzim glukokinase itu yang ada di sel. Kalau yang di sel pada umumnya. Kalau yang ada di liver itu namanya heksokinase. Jadi dia khas gitu loh, heksokinase. Sebenarnya dua enzim itu sama aja sih, cuma ya bedanya dia di tempatnya. Terus ada beda dikit strukturnya paling ya. Aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas dia satu apa ya, satu family lah. Itu sama-sama membuat si glukos menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 6 fosfat ini akan nasibnya ada dua. Antara dia itu ke atas menjadi glikogen. Glikogen itu bentar, aku belum jelasin. Glikogen itu adalah em, apa ya? Rantai glukosa yang punya cabang. Saya aku lupa cabangnya di mana. Ya, pokoknya dia bercabang. Dia jadi kayak glukosa itu kan satu ya. Glikogen itu kayak rantai-rantai kayak ini loh, glukosa, 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 glukosa yang membentuk rantai. Nah, rantainya itu bercabang. Gitu. Satu lagi temennya glikogen itu namanya amilum. Nah, amilum itu dia nggak bercabang. Jadi dia rantainya lurus aja. Oh, aku ingat, glikogen itu punya 1,4 rantainya. Nah, kalau glu kalau amilum dia 1,6. Bentar bentar, aku lupa. Ya pokoknya ada yang rantainya gitu. Oke, nanti aku coba cari. Lanjut. Nah, dari glukosa 6 fosfat ini kalau ke bawah glikolisis dia menghasilkan energi, kalau ke atas dia penyimpanan. Jadi dia glukosanya tuh berlebih gitu loh, banyak. Nah, makanya dia disimpan gitu. Nah, kalau untuk membentuk glikogen itu perlu diubah menjadi glukosa satu fosfat. Ini ya, apa sih bedanya satu fosfat sama 6 fosfat ini? Mereka itu nggak berubah
karbonnya, jumlah jumlah atomnya tuh nggak berubah, CHO-nya tuh nggak berubah, cuma berubah di ininya doang. Apa namanya? Tempatnya. Jadi fosfatnya tuh ada di chain nomor 6 awalnya, terus berubah menjadi chain nomor 1 gitu. Jadi dipindah doang. Nah, terus dari glukosa satu fosfat dia nggak bisa langsung jadi glikogen. Dia harus diubah menjadi uridin difosfat glukos. Nah, reaksi ini tuh sebenarnya panjang gitu, cuma di sini disingkat gitu. Nanti kalau di biokim bakal dibahas. Semangat. Nah, selanjutnya uridin difosfat glukos ini baru bisa diubah menjadi glikogen. Nah, kalau misalkan tubuh ini membutuhkan glukosa, emang ya lagi puasa, jadi glukosa darahnya turun, dia bisa memecah si glikogen. Namanya glikogen nolisis. Oke, jadi di sini tuh glikogen lisis. Lisis itu pemecahan, glikogen tuh ya glikogen. Kalau ini glikogen nesis, berarti dia pembentukan glikogen. Gitu ya. Jangan bingung tentang penamaan. Oke. Nah, dari glikogen dia diubah menjadi glukosa satu fosfat lagi menggunakan enzim fosforilase. Jadi di sini kan ada fosfat. Eh, Terus enzim yang digunakan fosforilase. Pokoknya kalau ada nama belakang ase itu pasti enzim. Oke, teman-teman kalau misalkan aku kecepatan bilang ya. Nah, terus balik lagi ke glikolisis gitu supaya dia membentuk energi. Oke. Selanjutnya adalah glikolisis. Nah, ini kayaknya udah pernah dipelajarin waktu SMA ya, cuma nggak yang sedetail itu. Kalau di biokimia itu kayak dibahasnya detail banget, ya Allah, sampai nggak tahu lah. Tapi ya nggak beda jauh banget sih. Oke, jadi kalau glikolisis itu awalnya pasti glukosa. Nah, dia awalnya itu butuh energi. Jadi dia nggak langsung yang semena-mena menghasilkan energi. Gini, em, kalau mau jualan itu harus ada modal, ya kan? Nah, jualan itu kan menghasilkan keuntungan. Berarti dia tetap pakai modal. Nah, inilah modalnya untuk si glikolisis gitu. Oke, glukosa jadi glukosa 6 fosfat pakai ATP karena dia ada fosfat di sini. Terus diubah jadi fruktos 6 fosfat. Glukos ke fruktos itu ya beda cincin. Kalau glukos itu cincinnya 6, kalau fruktos itu cincinnya 5. Gitu kan ya. Terus dia aldosa sama ini ketosa gitu doang. Oke, selanjutnya dari fruktosa 6 fosfat dia jadi fruktos 1,6 di fosfat. Di sini ada dua fosfat kan di. Maka dia butuh ATP gitu. Pokoknya kalau nambah fosfat berarti nambah ATP. Oke? Nah, dari fruktosa 1,6 di fosfat ini dia jadi oh, ini bisa jadi ke sini dulu atau langsung ke gliseraldehyde 3 fosfat. Biasanya sih kalau di buku-buku langsung nulis di sini ya, gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, fruktos itu kan ada 6 C-nya. Di sini 2 kali gliseraldehyde 3 fosfat. Berarti kemungkinan gliseraldehyde 3 fosfat ini punya 3 karbon. Gitu. Jadi, em, di sini nggak dianu ya. Jadi di sini ada 6, terus ini ada nomor 1 sama nomor 6 mengikat fosfat, nah terus dipecah di tengah, del gitu. Jadinya gliseraldehyde 3 fosfat gitu. Nah, habis itu dia ini kan mengeluarkan si 4H. Nah, hanya ini nanti ditangkap oleh si NADH atau FADH2 gitu. Biasanya sih ya NADH sih. Oke, dari Ga3p, aku bilangnya Ga3p ya, itu diubah oh di diubah menjadi 1,3 di fosfoglyceric acid gitu. Dengan apa ini namanya? Mereduksi si 4H ini. Sorry. Dia kalau keluar H berarti oksidasi. Oh, berarti ini reaksinya oksidasi. Nah, selanjutnya
Si ini kan 1,3 di fosfo. Terus dia menjadi 3 fosfoglyceric acid. Berarti kan lepas si ATP. Berarti eh dia lepas si fosfatnya. Berarti dia menghasilkan ATP gitu. Habis itu dari 3 menjadi 2. Berarti ya dipindah doang si fosfatnya. Habis itu jadi fosfoenol pyruvic acid. Jadi ini agak beda sih. Jadi enol gitu. Nah, selanjutnya ini si fosfatnya dilepas lagi jadi pyruvic acid. Pyruvic acid itu asam pirufat. Itu adalah hasil dari si glikolisis. Maka dia menjadi menghasilkan 2 ATP juga. Nah, ini reaksi bersihnya. Ya, dia menghasilkan 2 ATP dan 4 H. Biasanya sih ya 4 NADH gitu. Sama 2 asam pirofat. Oke. Nah, selanjutnya tuh ada ini tuh, reaksi antara namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dia em, reaksinya adalah asam pirufat tadi yang dihasilkan di glikolisis itu ditambahi dengan koenzim A. Koenzim A. Nah, dia akan membentuk si asetil CoA. Ini reaksinya ya apa itu namanya? Pembentukan ester, ester sulfida. Terus dengan menghasilkan sih ini karboksilat. Enggak sih. Ya, ini COH-nya dia copot habis itu CoA-nya masuk. 2 CO2 plus 4 H. H-nya ini nanti jadi NADH. Nah, di sini belum bisa dikatakan energi ya, karena kan kita tadi belajar kalau energi itu ATP. Nah, tapi kita bisa bilang kalau itu energi tidak langsung. Nanti si NADH ini akan dirubah menjadi ATP di proses fosforilasi oksidatif. Gitu. Di terakhir. Oke, ini yang paling apa ya? Paling kompleks dari sorry, paling kompleks dari em, reaksi metabolisme karbohidrat, yaitu adalah siklus Krebs. Nah, di sini itu banyak dihasilkan energi indirect gitu. Jadi kayak NADH sama FAD. Nah, di ini yang sebelah kiri itu gambar di Harper. Sedangkan yang sebelah kanan itu gambar di Guyton. Nah, aku suka sama ini karena dia membentuk siklus. Kalau ini kan nggak kelihatan siklusnya ya. Sebenarnya dia siklus sebenarnya. Oke, mungkin aku pakai yang ini aja ya. Kita mulai dari ini. Tadi kan kita udah punya asetil CoA. Ini aku nggak jelasin semuanya ya, cuma garis besarnya aja. Kita punya asetil CoA. Dia akan bergabung dengan oksaloasetat. Nah, si CoA-nya dia copot, terus jadi sitrat. Yang di dalam kotak ini enzimnya ya. Ya, gitu. Nah, habis itu sitrat dia oh iya, sama perhatikan ininya, panahnya. Panahnya itu ada yang satu arah, ada yang dua arah. Contohnya ini dua arah. Kalau yang solar asetat ke sitrat itu satu arah, gitu. Jadi emang ada enzim yang bisa bolak-balik dan ada enzim yang cuma bisa satu arah, gitu. Terus lanjut ya. Dari sitrat dia akan membentuk cis akonitat. Nah, ini jarang dibahas. Biasanya langsung isositrat. Gitu. Soalnya ini enzimnya sama kan, akonitase. Gitu. Cuma kalau di sini agak dijembrengin dikit. Nah, dari akonitat jadi isositrat, lanjut ke ini, iso apa? Oksalosuksinat. Terus di sini juga apa ya? Menghasilkan si NADH. Habis oksalosuksinat, dia menjadi alfa ketoglutarat. Di sini dia menghasilkan karbon dioksida. C-nya jadi berkurang.
gitu. Nah, lanjut alfa ketoglutarat ini akan menjadi suksinil CoA. Dia menghasilkan si NADH juga, terus dia nambahin si CoA-nya, koenzim A. Ya, terus habis suksinil CoA, dia jadi suksinat. Dia nyopot si CoA-nya ini. Jadi kayak ya habis dipakai dicopot lagi gitu supaya apa ya berubah bentuk lah. Beda soalnya. Terus dari suksinat, oh ya di sini juga menghasilkan si ATP. Dari suksinat ke fumarat dia menghasilkan si FADH2. Terus dari fumarat ke malat ini dia nambah H2O nggak sih? Iya. Kan ini dari sini ke sana. Ya berarti ke sana itu nambah tuh. Nah, dari malat menjadi oksaloasetat lagi gitu. Nah, total di sini ada satu karbon dioksida kan ya. Nah, biasanya kita kalau belajar siklus Krebs itu menghasilkan berapa? Satu atau dua? Dua nggak sih? Iya, ya, cuma satu. Oke. Biasanya menghasilkan dua karbon dioksida. Nah, kenapa? Karena ya awalnya itu kan ada dua asetil CoA. Nah, di sini satu siklusnya itu satu asetil CoA. Jadi kalau dua ya tinggal dikali dua gitu. Oke. Nah, di sini udah ada juga net reaksinya. Bentar, ini CO2-nya harusnya ada. Oh, ini loh, sorry. Ada dua CO2-nya. Sorry, kelupaan. Berarti kalau dikali dua ada empat. Nah, oke. Jadi ini adalah net reaksinya dua asetil CoA menjadi 2 ATP, 2 CoA, plus 4 CO2. Ini 16H. Banyak banget. Gitu. Oke, lanjut ke terakhir. Fosforilasi oksidatif. Jadi dia itu, oh ya aku lupa. Ada yang tahu nggak glikolisis itu tempatnya di mana? Ada yang tahu? Ini ada yang chat. Sitosol. Sip, betul. Oke. Terus kalau dekarboksilasi oksidatif, ada yang tahu? Masuk mitokondria. Oh iya, betul. Itu di kristalnya atau di matriksnya? Oke, sorry, nge-lag. Di matriks ada yang punya jawaban lain? Aku juga lupa jujur. Bentar, tak cari ya. Ah, gimana ya? Di matriks ya? Terus kalau ini siklus Krebs, ya kalau BO di matriks berarti sama kayak siklus Krebs, betul. Ih, keren. Terus fosforilasi oksidatif di kristal, betul. Membran dalamnya. Oke. Nah, lanjut. Ini yang terakhir. Tadi kan ada ini kan, di reaksi sebelum itu ada HH gitu kan, yaitu pakai NADH gitu. Terus kalau di Gaiten tuh nggak dijelasin pakai FADH2. Jadi dia cuma jelasin si NADH doang.
Nah, selanjutnya, ini coba, ini kan agak ribet ya. Nah, selanjutnya, si NADH yang didapatkan tadi, itu kan energi indirect ya. Dia akan dirubah menjadi NAD plus dan H plus, di mana ini kan menghasilkan dua elektron. Nah, elektronnya ini digunakan untuk H plusnya itu pindah tempat, gitu. Jadi, ternyata elektron itu, apa ya, dia punya, menyimpan energi juga. Nah, kalau dia disalurin ke si protein-protein ini, ini protein apa ya namanya? FMN itu flavin mononukleotide, terus juga FAS, iron sulfide, terus ubiquinin. Ya pokoknya kalau disalurin ke sitokrom, ya itu ternyata bisa melewatkan si H plus ke membran dalam, membran ini ya, ruang antar membran ya. Nah, selanjutnya, si H plus ini kan ada perbedaan gradien konsentrasi. Dia akan masuk ke ATPase. Nah, masuknya ini tuh bisa kayak menggerakkan gitu loh. Ternyata menggerakkan ini bisa me, apa ya, memutarkan dia. Gerakannya itu bisa menghasilkan ATP gitu. Jadi kayak apa ya? Si ininya tuh nggak energi nggak langsung gitu loh. Ya gitulah. Gimana sih jelasinnya? H plusnya, elektronnya pertama itu kayak diterusin gitu pakai sitokrom. Nah, selanjutnya H plusnya itu bisa pindah. Nah, setelah H plusnya pindah, dia akan eh, melewati si ATPase karena ada perbedaan gradien konsentrasi H plus. Nah, hasilnya dia bisa menghasilkan ATP gitu. Terus di sini elektron yang tadi itu bergabung dengan oksigen menghasilkan H2O. H plus elektron sama oksigen menjadi H2O. Tuh. Ya, gitulah fosforilasi oksidatif. Lanjut ke anaerobic glikolisis. Nah, di sini ada kalau yang di dalam tubuh itu pembentukan asam laktat ya, terutama pada otot yang sedang kelelahan. Nah, jadi dari asam pirufat yang dihasilkan glikolisis, oh ya, glikolisis kan tadi nggak membutuhkan oksigen kan, jadi dia bisa dibentuk setiap saat gitu loh. Nah, hasilnya asam pirufat harusnya masuk ke siklus Krebs kalau dia punya oksigen, tapi dia nggak punya oksigen, makanya dia pakai jalur lain, yaitu pembentukan asam laktat. Nah, pembentukan asam laktat ini pakai NADH yang dihasilkan di glikolisis tadi. Terus ada H plus juga membentuk asam laktat. Nah, asam laktat ini yang bisa menyebabkan otot itu menjadi capek gitulah. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan eh, setelah kecapean tadi, itu kita bernafas, kita kayak otomatis bernafas gitu kan. Udah ada autoregulasinya. Nah, itu kan apa ya, kita memasukkan oksigen. Nah, oksigen tadi bisa merubah si lactic acid ini menjadi asam pirufat. Untungnya reaksi ini tuh reversible, jadi dia bisa bolak-balik gitu loh. Nah, maka dari itu si lactic acidnya ini bisa sebagai sumber energi juga untuk menjadi asam pirufat, terus masuk ke ini eh, siklus Krebs asam sitrat, ya siklus Krebs atau siklus asam sitrat gitu. Itu keuntungannya. Nah, selanjutnya ini adalah jalur alternatif. Jadi ternyata metabolisme karbohidrat itu nggak cukup sampai di asam laktat tadi. Ternyata ada juga ini, pentos fosfat pathway. Namanya aja pentos. Berarti dia pakai em, kok glukosa. Karbohidrat yang yang karbonnya itu ada 5 pentos. Gitu. Nah, ternyata oh namanya bentar, di sini ada alternatif. Nah, pathway ini tuh
apa ya, kayak jalur jalur alternatif. Jadi misalkan ini tuh jalurnya gini gitu, saklek gitu. Ternyata enggak. Kalau misalkan ada macet, itu pasti ada alternatif. Jadi kalau misalkan ada masalah di jalur utama, itu bisa pakai jalur alternatif ini. Nah, terus ternyata dia itu sekitar 30% of the glucose breakdown in the liver and even more than this in fat cell. Jadi dia di liver sama di um, adipose gitu. Terus kenapa sih kok ini jadi jalur alternatif? Karena dia independen, nggak membutuhkan semua enzim yang ada di siklus Krebs atau siklus asam sitrat gitu. Makanya dia tuh sebagai jalur alternatif di mana kalau ada abnormalitas pada enzimatik gitu. Terus prosesnya kayak gimana? Prosesnya itu dari sini. Jadi ini tuh adalah em, ini pseudoheptulose, glyceraldehyde, fructose fosfat. Ya, jadi sebenarnya nggak harus ke yang ini sih. Nggak harus yang karbonnya 5. Oh, ini bentar. Ini yang karbonnya 5. Nah, jadi kayak dia bisa diubah menjadi si glukosa 6 fosfat. Sorry yo, sorry. Nah, ini loh, yang karbonnya 5 itu ada selulose sama ribose. Ribose itu kan di gula nukleotida kan? Ya nggak sih? Nah, itu dia juga bisa dimanfaatkan untuk ini apa energi, sumber energi juga. Dari ribose sama selulose itu dirubah menjadi ribulose, terus dirubah menjadi keto 6 fosfogluconic acid sama fosfogluconic acid. Terus jadi fosfogluconodiolactone. Nah, makanya dia bisa diubah lagi menjadi glukosa 6 fosfat untuk masuk ke si ke glikolisis gitu. Kayak jadi apa ya? Em, ya jalur alternatif lah untuk menghasilkan si energi tadi. Walaupun ya energinya nggak sebanyak jalur utama gitu. Jalur utama kan ada yang bilang 36 ATP, ada yang bilang 38 ATP kan. Ya ini kalau mau apa ya, lebih mengetahui mengenai enzimnya apa aja, terus produknya itu apa aja gitu. Setiap step-stepnya itu bisa kalian lihat di apa ya, gimana ya, di buku langsung lah, di ebook atau nanti di ini aku spill versi lengkapnya tuh di mana supaya kalian nggak terlalu bosen dengan membaca ebook saja. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas tentang pemecahan pemecahan glukosa dan sebagainya untuk membentuk energi kan. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kondisi tubuh itu kekurangan glukosa, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh tubuh untuk apa ya namanya? Untuk meng- mengatasi ya itu contohnya tuh gluconeogenesis. Jadi gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis pembentukan. Makanya pembentukan baru glukosa. Jadi dia membentuk glukosa itu dari zat-zat lain. Nah, di sini dia bilang bisa membentuk dari amino acid sama gliserol yang ada di lemak gitu. Sebenarnya nggak itu juga, nggak cuma itu doang. Kayak lactic acid, asam laktat itu juga bisa dinamakan gluconeogenesis gitu. Nah, biasanya itu terjadi pada saat puasa gitu. Untuk mempertahankan gula darah tetap normal. Kalau kalian eh apa join yang tadi Deva jadi pemateri itu kan dia jelasin tentang hormon kortisol kan. Nah, hormon kortisol, oh ya, sama dia jelasin kalau misalkan hiperglikemi itu masih lebih baik loh daripada hipoglikemi. Karena ya kalau di kalau tubuh itu hipoglikemi, otak nggak dapet
supply. Fatal kan? Nah, maka dari itu hormon malah jadi hormon gak apa-apa. Hormon pemecah apa ya? Hormon untuk meningkatkan gula darah itu ada tiga, sedangkan hormon yang memasukkan gula darah itu cuma satu gitu loh. Itu uniknya tuh. Jadi emang tubuh itu emang secara alami dia mempertahankan gula darah tetap normal gitu, tetap tinggi ya, nggak tinggi tinggi banget, pokoknya ya tetap normal di dalam anu dalam tubuh. Ya sampai sekarang belum ditemuin sih. Selain insulin tuh hormon apa yang bisa memasukkan si glukosa ke sel. Nah, terus eh banyak sih ini. Jadi ini adalah gluconeogenesis yang ada di buku Harper. Kalau kalian tertarik dengan biokimia, bisa dicek. Tapi yang perlu digarisbawahi, em, nah ya oke. Jadi di sini ada glukokinase sama heksakinase yang tadi glikolisis. Nah itu bedanya di tempatnya doang. Terus mana ya? Eh, Nah ini gliserol, asam laktat. Gliserol tuh pakai jalur yang ini. Jadi semoga kalian bisa membaca ini ya, mapping-mapping kayak gini karena nanti lumayan banyak. Oke, gliserol, terus jadi gliserol 3 fosfat, jadi dihidroksiaseton fosfat, terus bisa menjadi fruktos 1,6 bisfosfat. Terus bisa menjadi gliseraldehyde 3 fosfat baru ke bawah untuk menghasilkan energi. Terus kalau misalkan asam laktat dia langsung ke pirufat gitu. Oke. Oh iya, yang merah-merah ini biasanya apa ya namanya? Oh nggak tahu sih. Terus habis itu ada propionat. Propionat tuh propionat. Berarti ada tiga karbonnya. Terus apa lagi ya? Gliserol, laktat, asam amino kok nggak ada di sini. Ini glikogen. Kalau glikogen namanya glikogenolis, glikogenolisis. Tapi dia masuk gluconeogenesis juga sih sebenarnya. Apa lagi ya? Ya, harusnya ada asam amino sih, cuma kayak nggak ada di ini. Ya, coba cek aja di Harper itu banyak. Atau kalian mau ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka, aduh aku nggak banget nih baca ebook, kebanyakan apa terlalu banyak informasi. Nih, silahkan ditonton Ninja Nerd. Bukan promosi ya, tapi kayak ya ini sangat membantuku waktu ujian sih. Ya enggak. Maksudnya kalian jangan belajar ini hamin satu ujian. Kalau hamin satu ujian terus belajar soal aja. Kalau maksudnya masih lama gitu ya biokimnya, kan panjang tuh biokim. Itu bisa belajar ini. Ya, oh. Ini yang tentang karbohidrat. Nanti ada juga yang tentang protein, lemak, itu masih banyak. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, monggo banget. Ih, rame juga ya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Mungkin habis ini ya, kuis. Sebentar. Nah, sip. Silahkan dikerjakan silahkan dikerjakan kuisnya. Izar ada yang mau ditanyain lah.
Hmm. Oke, lanjut ke ini sharing session. Aduh, jadi ini ya tentang mencoba mencerna kata-kata Mbak Emil. Oke, semangat sih kataku. Gak apa-apa, Rek. Nyoba nyicil biokim aja dari sekarang. Oke, ini udah ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan kalian mau apa ya nanya random juga nggak apa-apa sih. Hmm. Oke, kira-kira dari 1 sampai 10 berapa susah buat matkul ini? Ini matkul yang biokim sama farmako.